Kisah Biku Terpelajar dan Seorang Arahanta. Suatu ketika, ada dua orang pria yang memasuki kehidupan kebikuan di waktu yang sama. Tetapi, cita-cita mereka berbeda. Yang seorang mempelajari ajaran-ajaran suci sampai menjadi sangat mahir, sehingga banyak murid yang kagum berkumpul di sekitarnya untuk mendengarnya mengajarkan Dharma. Yang seorang lagi berlatih sangat keras dan akhirnya menjadi seorang arahanta dengan pemahaman-pemahaman spiritual yang hebat. Suatu hari, kedua biku kebetulan saling bertemu karena mereka pergi mengunjungi Buddha pada saat yang sama. Namun, si pakar naskah suci yang angkuh tidak mengetahui bahwa biku yang baru saja ditemuinya itu telah mencapai tahapan spiritual tertinggi. Dia meremehkan sang arahanta, seperti yang ia lakukan kepada biku-biku lainnya. Biku terpelajar ini ingin mempermalukan sang arahanta di hadapan semua orang dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari naskah suci yang dia yakin sang arahanta tidak akan mampu menjawabnya. Namun, biku terpelajar ini tidak tahu bahwa siapapun yang berusaha mencelakai seorang arahanta dengan cara apapun akan terlahir kembali di alam yang rendah. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Sang Buddha memutuskan untuk memilih dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Sang Buddha mengajukan pertanyaan mengenai keadaan-keadaan meditasi tingkat tinggi kepada biku terpelajar, yang tentu saja tidak mampu menjawabnya karena ia tidak pernah melatih apa yang telah dibaca dan dikhotbahkannya. Di sisi lain, sang arahanta tidak memiliki masalah dalam menjawab semua pertanyaan. Dia menjawab dengan rendah hati, namun dengan pemahaman yang jelas. Ketika sesi tanya jawab selesai, Sang Buddha memuji sang arahanta, namun tidak menyinggung nama biku terpelajar sama sekali. Para biku yang lain merasa bingung, mengapa Sang Buddha hanya memuji sang arahanta dan bukan guru termasyhur itu. Sang Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa walaupun seorang biku terpelajar sangat mahir dan berpengetahuan luas tentang naskah suci, namun ia tidak menjalani kehidupannya sesuai dengan Dhamma. Sang Buddha mengumpamakan biku itu seperti seorang gembala sapi yang mengurus sapi-sapi orang lain, hanya untuk mencari uang dan oleh sebab itu tidak dapat menikmati susu dan sapi yang dijaganya. Sedangkan biku arahanta yang mempraktikkan Dhamma seperti pemilik sapi yang tidak hanya menikmati susu sapinya, tetapi juga semua produk lain berbahan susu. Sama seperti biku terpelajar yang hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, tetapi ia tidak dapat menikmati manfaat kesucian. Di sisi lain, walaupun sang arahanta hampir tidak bisa mengucapkan kutipan naskah suci, tetapi dengan ketekunannya berlatih, dia memahami inti sari Dhamma dan tidak lagi memendam keserakahan, kebencian,
atau ketidaktahuan dalam pikirannya. Dia sungguh telah menuai manfaat-manfaat kesucian. Di akhir kisah tersebut, Sang Buddha menyampaikan pesan. Bahum pice sahitang bhasamano natakaro hotinaro pamato gopowa gawo ganayang paresang nabhagawa samanyasa hoti appam pice sahitang basamano dhammasa hoti anudhammacari raganca dosanca pahaya mohang sammapajjano swimuttajito anupadiyano ida wahurang wa sa bhagawa samanyasa hoti, yang artinya, kalaupun seseorang banyak menuturkan dhamma nan bermanfaat, namun tidak melaksanakannya dan menjadi lengah, ia tidak mendapatkan bagian manfaat kepetapaan. Bagaikan penggembala menghitung lembu-lembu milik orang lain. Sebaliknya, kalaupun seseorang sedikit menuturkan dhamma nan bermanfaat, namun melaksanakan dhamma sebagaimana mestinya, menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan, berpengertian benar, berbatin telah terbebas sempurna, sirna kelekatannya di alam ini atau di alam lain, maka ia mendapatkan bagian manfaat kepetapaan.